Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, pada video ini kita akan kembali melanjutkan video tentang Lumen dari Laravel. Oke, tujuan dari video ini adalah kita membuat Laravel API atau Lumen Laravel API dan autentikasi sampai seperti itu teman-teman. Jadi video ini akan banyak partnya. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang PHP Artisan sendiri. Jadi Artisan di dalam Laravel itu seperti apa? Oke, kita masuk saja ke bagian Chrome. Di sini kita masuk ke Lumen Laravel. Namun kita buka juga Visual Studio Code-nya. Oke, kita masuk dulu ke bagian dokumen. Nah, di bagian ini kita klik di sini dan kita masuk ke API Lumen. Nah, di sini kita langsung saja atau langsung dari sini kita klik dan kita git bash seperti ini. Nah, kalau ini udah diarahkan ke API Lumen, teman-teman tinggal klik aja kode titik seperti itu. Maka akan langsung terbuka seperti kemarin, teman-teman. Oke, pada video ini kita akan fokus bagaimana cara menjalankan perintah-perintah dalam Artisan dan menjalankan beberapa perintah di dalam Artisan ini. Oke, kalau kita lebarin di sini, kita tinggiin dulu dan kita klik di sini PHP Artisan list, maka akan tampil beberapa perintah yang bisa kita lakukan dalam PHP Artisan ini. Nah, di sini contohnya kita akan membuat sebuah kategori, kontrol kategori, kemudian model kategori, dan kita akan buat seeder kategori, dan lain-lain. Nah, untuk controller, migration, model, dan lain-lain itu saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, di sini contohnya kita bisa membuat yang namanya controller. Nah, kita lihat di sini make controller. Nah, di sini ada perintahnya dan coba kita jalankan aja. Sini PHP kita clear dulu. PHP artisan make controller. Kita harus tulis perintah seperti ini dan kita tuliskan nama controllernya. Contohnya di sini kategori controller. Oke, maka kita akan membuat sebuah controller yang namanya itu kategori controller. Kita enter. Nah, kategori controller sukses telah berhasil kita buat. Oke, kita coba kita masuk ke dalam foldernya app, kemudian kita masuk ke bagian HTTP, kemudian kita masuk ke controller, maka di sini sudah terbuat nama folder yang namanya kategori, nama file yang namanya kategori controller. Nah, oke, seperti ini teman-teman bisa cek isi dari kategori controllernya. Nah, di sini cuma satu dan belum ada public class-nya. Nah, kalau teman-teman biasa, nih saya akan contohkan bagaimana cara membuat public-nya seperti ini. Index seperti ini. Nah, nanti kita bisa membuat public function index ini secara otomatis dengan hanya menambahkan perintah di ujungnya, di bagian terminal ini. Oke. Untuk dari itu kita hapus dulu kategorinya. Kita hapus lagi, klik kanan. Di sini kita delete. Oke, move to recycle bin. Nah, kita coba lagi di sini. Kita kalau teman-teman bisa klik ke panah atas. Nah, di sini akan muncul perintah sebelumnya. Atau kita ketik ulang dari awal, PHP artisan make controller. Kemudian kita tulis namanya kategori controller karena tadi udah kita hapus. Kemudian kita tinggal tambahkan minus resource. Oke. Nah, cara ini kalau kita lihat kembali di kategori controller yang udah terbuat tadi. Nah, kita buka di sini. Nah, teman-teman lihat di sini public function index, create, kemudian store, kemudian show, kemudian edit dan update, dan lalu juga delete sudah terbuat secara otomatis dengan hanya menambahkan satu perintah aja, teman-teman. Nah, perintah ini masih terlalu panjang, teman-teman. Teman-teman bisa menyingkatkannya lagi dengan perintah seperti ini. Nah, kita coba hapus lagi dan kita delete seperti ini. Oke, di sini. Nah, kita clear dulu. Teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. PHP artisan make controller. Jadi kita akan membuat sebuah controller namanya kategori controller lagi. Kemudian tinggal kita buat dash dan R. Kalau kita enter seperti ini, maka berhasil teman-teman. Kita telah membuat sebuah controller dan kita lihat kembali di sini sudah terbuat seperti tadi dengan cara kita hanya mengetikkan sebuah dash R seperti itu. Berarti kita akan membuat sebuah resource-nya. Nah, ini resource yang biasa digunakan dalam RESTful API, teman-teman. Oke, di sini
kita coba hapus lagi, atau nggak usah kita hapus dulu, dan kita buat sebuah perintah lagi yang namanya PHP artisan model, make model. Nah, berarti kita akan membuat sebuah model yang namanya kategori seperti ini, dan kita jalankan. Nah, di mana letak model ini? Model ini terletak di sini, teman-teman. Di app, dibuka app, kemudian tadi kan di HTTP, kemudian controller. Nah, kalau models ini dia letaknya di app, kemudian di models. Nah, kita cek di sini ada yang namanya models dari kategori. Seperti itu, teman-teman. Maka model kategori ini sudah terbuat. Nah, model ini dia harus terikat dengan controller agar dia lebih mudah, teman-teman. Namanya ada root model binding seperti itu. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah model beserta dengan controllernya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa ikuti saya. Saya hapus lagi di sini di bagian controllernya karena kita akan membuat keduanya secara bersamaan. Nah, oke, kita masuk ke sini, kita hapus lagi. Kita delete. Nah, di sini teman-teman kita ketikkan ulang PHP artisan make controller, kemudian make model dulu karena kita ini berkolerasi dengan model kategori. Nah, kita buat kategori dan kemudian kita seperti ini, minus dash c. Dash c berarti menambahkan controller, namanya kategori controller. Kemudian kalau teman-teman ingin controllernya itu sudah ada resource-nya, teman-teman bisa tambahin lagi R seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita klik enter seperti ini, nah maka semuanya yang kita lakukan secara terpisah tadi sudah terlakukan secara bersama dalam satu perintah aja. Oke, kita cek di sini kategori controller, kemudian kita scroll ke bawah, maka dia sudah terhubung dengan yang namanya kategori. Nah, di sini dia sudah terikat dengan kategori, teman-teman. Oke, seperti itu, dan kita lihat cek lagi kategori sudah terbuat, teman-teman. Nah, di dalam Laravel sendiri ada yang namanya migration. Migration itu teknik dari Laravel di mana kita bisa membuat struktur atau isi-isi dari tabel dalam database dengan cara migration yang disediakan oleh Laravel sendiri. Nah, migration itu terletak di mana? Migration itu terletaknya di database, kemudian di migration. Nah, di sini kan masih kosong. Kita bisa membuat migration, controller, dan model ini secara bersamaan dengan satu perintah aja, teman-teman. Kemudian setelah itu di dalam Laravel juga ada yang menyediakan namanya seeder. Nah, seeder ini juga masih yang default, yaitu database seeder. Kita bisa membuat kategori seeder, kemudian di sini kita juga bisa membuat yang namanya factory, migration, seeder, model, dan controller secara bersamaan. Nah, teman-teman ikuti saya. Di sini perintahnya itu kita hapus dulu semuanya. Jadi kita move to recycle bin semuanya. Oke, kita delete lagi dan kita hapus seperti ini, dan kita coba jalankan lagi perintahnya. Di sini kita create dulu PHP artisan make model, kemudian nama modelnya, dan kita buat nih, kita dash, kita buat controller, kemudian di dalamnya itu kita butuh resource-nya, kemudian kita butuh yang namanya migration, berarti tinggal minus M seperti ini, kemudian kita buat lagi yang namanya seeder, berarti kita tinggal S tambahkan S seperti ini, maka akan terbuat seeder. Kemudian kita butuh factory, kita akan ketik yang di sini F seperti itu. Oke, dan kita jalankan dalam satu perintah ini, maka semuanya akan terbuat. Oke, seperti itu, teman-teman. Dan kita close aja ini di bagian terminalnya. Oke, dan kita cek di bagian sini controllernya sudah terbuat, sudah terhubung dengan kategori, kemudian modelnya juga udah terbuat, kemudian di sini kita lihat factory-nya juga udah terbuat, kemudian di sini migration-nya juga udah terbuat. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara memigration ini ke dalam database. Oke, nah di sini juga seeder-nya juga udah terbuat. Oke, kalau teman-teman sudah berhasil membuat ini semua, berarti teman-teman sudah mengerti sedikit cara menggunakan PHP artisan. Nah, ingat teman-teman, ada banyak sekali perintah dari PHP artisan ini. Pada video ini kita hanya menjalankan beberapa perintah aja. List. Nah, oke. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya nanti migrate, kemudian lain-lain. Oke, teman-teman bisa buat yang namanya resource, request, dan lain-lain, teman-teman. Oke.
Bagi teman-teman yang bingung sama video ini, teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan melihatnya. Sampai di sini dulu video ini. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.